Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Arira Puspa dari kelas 1 MA08 dengan NPM 108217777. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang bagaimana cara membuat game catch the ball atau menangkap bola dengan konsep permainan Quidditch-nya Harry Potter. Kita langsung aja ke videonya. Nah, di sini udah ada semua backdrops sama sprite yang bakal kita gunain di Quidditch game ini. Nah, untuk backdropsnya sendiri itu totalnya ada 4 backdrops yang kita gunain. Yang pertama itu ada untuk main menunya, yang kedua ada rules untuk peraturan gamenya, yang ketiga ada lapangan, ini untuk nanti gamenya, sama ada Hogwarts Castle itu untuk tulisan ketika menangnya, you win-nya. Nah, untuk sprite-nya sendiri, totalnya ada 10 sprite yang digunain. Untuk backdrops main menu yang digunain itu ada 3 sprite. Harry sama Quidditch logonya ini diambil dari Google. Kalau untuk play buttonnya saya buat sendiri di variasi paint. Nah, untuk blok kodenya sendiri yang pertama seperti biasa when green flag click. Terus ini ada pakai forever sama if then else, terus touching mouse pointer, dan set size to 100%, else-nya itu set size to 80%. Nah, di sini script ini artinya berarti ketika play buttonnya itu kena mouse pointer, size-nya bakal berubah seperti ini. Terus di script kedua yang main green flag click yang kedua ini pakai forever sama if then, terus di dalamnya taruh operator. Nah, habis itu di dalam operator juga ditaruh lagi block sensing, yaitu if touching mouse pointer and mouse down then broadcast start. Berarti kalau misalnya si play buttonnya ini kena mouse pointer, terus di mouse down atau artinya di klik, langsung broadcast new message yaitu start. Nah, habis itu di sini ada efek. Sini tuh pakai efeknya yang ghost. Berarti artinya itu si efek ini bakal membuat si sprite-nya ini ketika next ke backdrop selanjutnya bakal kayak disepir, kayak menghilang gitu secara perlahan gitu. Jadi kalau misalnya ini diklik dan play, nah itu kayak bakal hilang seperti itu. Di situ juga yang set ghost ini juga dipakai di Quidditch logo sama di sprite yang Harry. Nah, setelah dari main menu itu ada rules-nya. Nah, untuk rules-nya sendiri di sini pakai 2 sprite, yaitu sprite-nya Madam Hooch sama tulisan. Kalau rules-nya sendiri juga pakai yang paint. Nah, kalau yang paint biasa langsung insert text, habis itu kita tulis rules-nya di sini. Terus di sini juga pakai efek ghost juga biar ada efek disappear-nya juga sama kayak 3 sprite yang pertama tadi. Dan kalau untuk Madam Hooch-nya juga sama. Nah, setelah itu langsung broadcast new message-nya itu game. Nah, habis itu when I receive game, hide, lalu habis itu bawahnya langsung switch backdrop to lapangan. Berarti switch backdrop ke backdrop selanjutnya. Nah, untuk backdrop bagian ini sama sprite ini, di bagian game ini adalah backdrop sama sprite yang paling penting. Untuk backdropnya Harry sendiri, yang pertama itu kita pakai when I receive game, terus kita pakai show dari look, sama kita pakai go to x minus 179 sama y minus 129 biar si sprite-nya ini langsung ke koordinat posisi koordinat di bawah sini. Nah, habis itu kita pakai forever dari control. Habis itu kita pakai block if then 4 kali. Ini tuh untuk menggerakkan si sprite-nya Harry ini. Nah, yang pertama itu ada if key up arrow press, then change y by 8. Nah, terus juga seterusnya ke bawah kayak if key right arrow press then change x by 8, terus if key left arrow press then change x by minus 8, sama yang terakhir if key down arrow press then change y by minus 8. Untuk script yang ini, yang kedua ini, when I receive game, kita pakai forever, terus kita pakai if then. Nah, di dalamnya itu kita pakai block operators yang sama dengan ini. Nah, yang pertama ini kita juga menggunakan variables. Jadi make a variable, terus tulisannya itu score. Nah, kita masukin score ini ke dalam operator sama score sama dengan 5. Kan di rules-nya game sendiri kan kalau misalnya bolanya kita ambil
sebanyak 5 kali, berarti menang kan. Jadi sini aku taruh operatorsnya itu if score sama dengan 5, dan wait 0,5 seconds, habis itu switch backdrop to backdrop selanjutnya untuk tulisan winnya, langsung habis itu broadcast new message itu win. Nah, setelah itu di backdrop game ini juga ada sprite kedua, yaitu bolanya sendiri yang bakal diambil sama Harry-nya. Terus untuk script yang pertama itu when I receive game, wait for 1 second, habis itu pakai go to X 194 sama Y35 habis itu show. Nah, habis itu kita pakai forever, habis itu wait for 0,3 seconds. Nah, untuk si bolanya ini gerak, di sini aku pakainya go to random position. Jadi biar nanti si bolanya itu bergerak tapi secara random ke segala arah. Kayak misalnya di sini. Nah, ini kan dia random position kan, itu karena pakai block dari motion. Nah, habis itu pakai if on edge bounce. Jadi kalau misalnya si bolanya ini kena sisi-sisi di atas, bawah, kanan, kiri ini, dia bakal mantul lagi ke tengah. Nah, habis itu di script kedua ini pakai when green flag click di yang eventsnya, habis itu pakai variables yaitu yang set score to 0. Jadi kalau misalnya kita klik green flagnya lagi, skornya itu bakal ulang dari 0 lagi. Nah, habis itu pakai forever sama pakai if then dari control, dan di dalam if then-nya itu ditaruh sensing, yaitu block touching si sprite-nya si Harry. Jadi kalau misalnya bolanya atau si Harry-nya itu kena satu sama lain, itu bakal change score-nya itu by one. Jadi setiap si bolanya kena si Harry ini bakal skornya bakal naik satu. Habis itu di Harry-nya kita langsung pakai switch backdrop tuh Hogwarts Castle itu untuk tulisan game-nya. Nah, untuk backdrop terakhir ini cuman buat kayak lucu-lucuan sama seru-seruan aja. Di sini ada tulisan you win sama ada sprite-nya Hermione sama Ronald. Untuk sprite yang you win-nya ini juga pakai variasi yang paint. Kalau untuk yang Hermione sama Ronald-nya itu dari upload sprite, itu ambil dari Google. Nah, untuk blognya tiga-tiganya cuman kayak when green flag click hide sama when I receive win-nya itu show, biar ke hide sama ke show aja kalau untuk yang backdrop terakhir. Nah, kalau semuanya udah, hasilnya bakal kayak gini. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.